Semakin intensnya Presiden Jokowi menggelar pertemuan dengan sejumlah ketua umum partai politik pemerintah di luar Nasdem menimbulkan tanda tanya berbagai pihak tentang independensi Jokowi di Pilpres 2024. Salah satunya Wakil Presiden ke-10 dan ke-12 Yusuf Kala yang meminta Jokowi tidak ikut campur terlalu jauh urusan Pilpres 2024. JK membandingkan Jokowi dengan SBY dan Mega di akhir jabatannya menjauhkan diri dari urusan politik. Ini kan bukan yang pertama tidak diundang, tapi sebagai kalau pertemuan itu membicarakan, karena di istana ya, membicarakan tentang urusan pembangunan apa tuh wajar saja. Tapi kalau bicara pembangunan saya, mestinya Nasdem diundang kan. Tapi berarti ada pembicaraan politik. Menurut saya Presiden itu seharusnya seperti Ibu Mega dulu, SBY, begitu akan berakhir maka tidak terlalu jauh melibatkan diri dalam suka atau tidak suka dalam perpolitikan, supaya lebih demokratis lah pemerintahan. Tidak hanya JK, PKS juga menilai pemilihan kandidat calon presiden dan calon wakil presiden merupakan urusan masing-masing partai politik. Istana diminta tidak ikut campur dalam urusan capres dan cawapres. Pak Jokowi nggak usah ikut cawe-cawe. Pilpres biar urusan parpol dan husnul khotimah di 2 tahun terakhir ini saja. Insya Allah masyarakat akan mengenang. Biarkan masyarakat punya hak untuk mendapatkan calon presiden tanpa harus ada yang cawe-cawe. Ayo. Namun Presiden Jokowi membantah jika dikatakan cawe-cawe urusan Pilpres. Jokowi menyatakan pertemuan dengan ketua umum partai politik hanya diskusi biasa dan tidak ada pelanggaran terkait pertemuan itu. Bukan cawe-cawe, itu diskusi aja kok cawe-cawe. Diskusi, saya tadi kan sampaikan, saya ini juga pejabat politik, tapi bukan cawe-cawe. Urusan capres, cawapres itu urusannya partai atau gabungan partai. Sudah saya bolak-balik saya sampaikan kan. Tapi kalau mereka mengundang saya mengundang mereka boleh-boleh saja. Apa konstitusi yang dilanggar dari situ? Nggak ada. Tolonglah mengerti bahwa kita ini juga politisi, tapi juga pejabat publik. Pertemuan Presiden Jokowi di Istana dengan 6 ketua umum partai politik pendukung pemerintah menjadi sorotan karena tidak diundangnya Partai Nasdem. Jokowi menegaskan Nasdem tidak diundang karena Nasdem sudah punya koalisi sendiri. Partai Nasdem pun yang mengusung Anies Baswedan sebagai baca pres mengaku tidak mempermasalahkan pertemuan Jokowi itu. Tapi diundang Pak sebenarnya kemarin? Saya tidak cek, saya kemarin juga ada di Labuan Bajo di KTT persiapan KTT ASEAN, jadi kami nggak cek. Ya, tapi artinya ya? Nasdem tetap kompak bersama pemerintah atau gimana sih Pak? Kalau itu komitmen Nasdem yang tidak tergoyahkan. Ya, kan dari awal itu adalah komitmen kami sama-sama dengan Pak Jokowi dari tahun 2014. Tahun 2019 dan komitmennya untuk bersama-sama Pak Jokowi sampai selesai masa tugasnya dengan baik. Sejak Nasdem resmi mendeklarasikan Anies Baswedan, hubungan antara Nasdem dengan Jokowi terus menjadi sorotan. Dalam beberapa kesempatan, Presiden Jokowi yang tidak menghadiri ulang tahun Nasdem hingga Ketua Umum Nasdem Surya Paloh yang tidak hadir dalam pernikahan putra Presiden. Padahal keduanya masih resmi bekerja sama dalam koalisi pemerintahan hingga 2024. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, sejumlah tokoh mengkritik sikap Presiden Joko Widodo yang dinilai ikut campur dalam komunikasi politik partai politik untuk koalisi Pilpres 2024 mendatang. Meski seperti dalam paket pengantar tadi, Presiden Jokowi sudah membantahnya. Nah, sekarang pertanyaannya, pantaskah seorang presiden yang masih bertugas atau menjalankan periode pemerintahannya, bahasanya kemudian di dalam media disebut ikut campur ini cawe-cawe dalam urusan Pilpres mendatang? Nah, kami akan bahas dengan sejumlah narasumber. Hadir secara daring untuk Sapa Indonesia Pagi, Willy Aditya, Ketua DPP dari Partai Nasdem, politisi senior PDI Perjuangan, sekaligus juga Ketua DPP di PDI Perjuangan, Andreas Hugo Pereira, dan pengamat politik Universitas Al-Azhar, Kang Ujang Komarudin. Kang Ujang,
Bang Willy, Bang Andre, selamat pagi. Minal aidin wal faizin, masih bulan Syawal. Selamat pagi semua. Selamat pagi, Bang Bayu. Ya, Baik, Mas Bayu. Ya, Yang kayaknya sih koalisi Kang Ujang masih baik-baik aja. Ini buktinya Bang Willy sama Bang Andre masih senyum-senyum kalau ketemu sama kita. Well, ini dia Apriani Rahai. Ya, mari kita lihat. Wow, bisa begini? Bisa begitu? Bisa begini? Begitu? Atau begini gitu? Apriani is flexible itu. Bang Willy. Ya, Bung Bayu, Pak Surya sudah ditanya sama rekan-rekan media dan dijawab sama Pak Surya. Ya. Ya, sebagai sahabat partai yang melahirkan kepemimpinan Pak Jokowi 2 periode ini, tentu kami sangat memahami posisi Pak Jokowi ya. Jadi kami tidak mempermasalahkan itu, fine-fine saja. Jadi kami tentu tadi Pak Jokowi mengatakan kalau toh ini membicarakan strategi, Nasdem kan sudah punya koalisi. Gitu. Nah, kami maklum saja gitu ya, karena memang apa? Mungkin Pak Jokowi dalam posisi yang dilematis gitu ya. Ada tekanan atau bagaimana, ya kita mencoba memahami itu. Karena apa? Dinamika pasang surut itu suatu hal yang wajar saja. Pak Surya menegaskan bahwasanya ya Nasdem itu sahabat sejatinya Pak Jokowi. Sahabat itu tidak hanya di saat gelak tawa di atas panggung ya, di saat berkuasa semata-mata. Jangan-jangan nanti ketika Pak Jokowi sudah tidak jadi presiden, cuma Pak Surya aja atau Partai Nasdem aja yang mau bersama Pak Jokowi gitu. Tentu hal seperti ini suatu hal yang wajar ya. Tapi bagaimanapun komitmen kita menuntaskan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini sedari awal. Kita sama-sama harus menjaga stabilitas politik. Ini disinilah letak proses pembeda, yaitu obligation ya. Obligation kalau kita menarik ini pantas atau tidak. Ya. Di era post-truth seperti ini, kebenaran itu menjadi relatif. Walaupun kemudian kita sama-sama harus saling menjaga, maka kemudian Nasdem lah yang kemudian menarik diri, memahami maksudnya apa yang sedang terjadi. Kita juga fine-fine saja. Oke, tapi koreksi saya ya Bang Willy, sempat ada komentar dari Pak Surya yang mengatakan pokoknya, dan juga tadi ditegaskan sebetulnya sama Pak Sekjen, Bang Joni G. Plate mengatakan komitmen Nasdem tetap bersama Pak Jokowi sampai periode Pak Jokowi selesai sedemikian rupa. Itu memang komitmen Nasdem sejak awal sedemikian rupa, dan kita masih melihat itu. Tapi Pak Surya Paloh sempat mengatakan, kecuali, ini bahasa saya ya, mohon maaf saya nggak persis begitu, kecuali kalau para menteri Nasdem di kabinet mungkin ada yang di reshuffle, mungkin lain cerita begitu. Nah, hal semacam ini maksudnya apa kalau Pak Surya Paloh mengatakan seperti itu, Bang Willy? Ya, ini kan kabinet presidensial, sistem kita presidensial, kecuali memang Pak Surya mengatakan, Bung Bayu, Pak Jokowi sudah tidak berkenan lagi Nasdem ada di dalam koalisi pemerintahan, itu hal yang berbeda. Tapi sejauh ini kan hal seperti itu kan belum ada. Jadi tentu kami kalau tidak gatel tidak akan digaruk ya. Jadi konteksnya hal seperti itu saja. Bahwasanya ada yang saya bilang realitas begini, realitas itu hal yang wajar saja. Jadi Bang Pak Surya menegaskan kalau Chief of Command-nya Pak Jokowi sendiri belum mengatakan apa-apa, ya kita santai-santai aja gitu ya. Toh kepada para menteri Pak Surya mengatakan bekerjalah dengan baik Anda, kemudian orang-orang yang sudah dipilih oleh Presiden untuk menuntaskan apa yang menjadi amanat selesaikan. Jadi tentu ini dua hal yang berbeda, Bung Bayu. Ya. Pemilu 2024 itu adalah Pak Jokowi sudah tidak ikut berkontestasi, maka kemudian Nasdem sebagai partai memiliki tugas konstitusional untuk membangun koalisi baru dalam proses kandidasi. Jadi tidak ada hal yang kemudian kalau kita melihat, oh ini Nasdem melanggar ini, oh Nasdem berkoalisi dengan oposisi. Nah itu namanya jaka sembung bawa golok. Jadi hal-hal yang tidak konteks kemudian ya kita harus sama-sama saling menghargai.
Disinilah letak kedewasaan kita berdemokrasi. Demokrasi kita yang masih fragile ini, demokrasi kita yang masih quote unquote sering orang katakan belum matang, belum advance gitu, masih dalam kondisi transisional. Ya kitalah yang para aktornya yang kemudian mendewasakan diri dalam proses saling menghormati. Justru sikap-sikap dari Nasdem selama inilah yang mudah-mudahan mendewasakan politik kita. Kira-kira begitu ya. Oke, menarik. Kurang lebih begitu, Bung Bayu. Ya, Bang Andre, kalau Pak Jokowi sendiri PDI Perjuangan menilainya, ini udah ikut cawe-cawe nggak menjelang Pilpres 2024 seperti kata orang, dan kalau soal diundang atau tidak, Ibu Mega sempat hadir juga waktu pertemuan Selasa malam lalu ya kan, di mana Pak Jokowi mengundang semua ketum parpol kecuali Nasdem. Itu sebenarnya seperti apa, Bang Andre? Jadi gini Mas Bayu, saya buka lagi kamus besar bahasa Indonesia itu. Ya. Kalau kata cawe-cawe itu sebenarnya artinya positif, dalam arti ikut terlibat di dalam menyelesaikan permasalahan. Oh. Nah, jadi kalau kita lihat bahwa ya konteks pertemuan itu, pertama kalau Pak Jokowi mengundang para ketua partai di sini, kan yang hadir di situ kan ketua-ketua partai gitu. Betul. Pertama konten dari pembicaraan, kalau ya ini kan semuanya ketua partai dan Pak Jokowi di situ. Tapi dari pengakuan dari para ketua partai, misalnya ketika Pak Prabowo keluar dari istana menyampaikan bahwa yang dijelaskan di situ adalah hal-hal yang berkaitan dengan bagaimana Indonesia ke depan. Soal bonus demografi, peluang bonus demografi yang dimiliki Indonesia yang harus dijaga dan dimanfaatkan, terutama pembangunan sumber daya manusia. Terus kemudian hal yang berkaitan dengan peluang-peluang dan tantangan yang dihadapi oleh Indonesia. Saya kira belanja di Blibli Mart pasti untung, tapi emang pasti lengkap sih. Harganya emang pasti murah. Beneran murah loh. Gratis ongkir berkali-kali lagi. Sampainya apa pasti cepat. Blibli Mart, dihitung pasti. Blibli Mart sekarang. Ke depan dan bagaimana soliditas. Saya ingat satu kata dari salah seorang ketua partai bahwa menjaga kerukunan. Nah ini saya kira suatu konten pembicaraan yang sangat substantif, yang berkaitan dengan bagaimana menghadapi pemilu ke depan, baik pileg maupun pilpres. Ya. Karena kita tahu bahwa pemilu ini kan ada pileg dan ada pilpres. Dan di situ semua partai tentu tahu bahwa kita ini ada di dalam konteks kita bekerja sama, tetapi juga kita bersaing gitu. Di dalam konteks pilpres kita bisa bekerja sama, kita membangun soliditas bekerja sama, tapi kita tahu kalau di dalam pileg itu semua kita bersaing gitu, untuk memperoleh yang kursi terbanyak, dan itu hal yang demokratis, hal yang wajar sekali di dalam konteks sistem presidensil dan multi partai yang kita miliki sekarang gitu. Nah, dan kita sedang belajar untuk bagaimana meramu ini di dalam suatu mekanisme politik kepemiluan ke depan gitu. Saya kira dalam hal ini di dalam konteks kerjasama antar partai yang ingin dibangun oleh kawan-kawannya Pak Jokowi tentunya di sini, dalam arti mereka-mereka yang selama ini mendukung pemerintahan Pak Jokowi. Dan sebagai seorang di sini Pak Jokowi itu kan beliau adalah presiden kepala negara, beliau presiden kepala pemerintahan. Tapi beliau juga adalah seorang politisi yang memimpin kabinet gitu. Di situ kan kabinetnya ada para menteri dari berbagai partai. Jadi saya kira konten pembicaraan soal kerukunan, menjaga kerukunan itu penting. Karena pesannya juga katanya diminta rukun-rukun terus katanya. Terakhir. Betul. Ya, karena apa? Karena sekarang saya kira sebagai seorang presiden yang sedang menjalankan pemerintahan dan akan mengakhiri pemerintahan, saya kira siapa sih yang tidak mau kalau bahwa apa yang sedang dilakukan ini ke depan dilanjutkan oleh para pemimpin berikutnya gitu. Dan saya kira ini pesan kepada para ketua-ketua partai yang sebagian adalah juga menteri atau politisi-politisi senior
Di situ ada Ibu Mega, di situ ada Pak Prabowo. Saya kira ini senior-senior tidak mudah juga kalau Pak Jokowi mengatakan bahwa kamu harus ini capres ini wapres ini. Saya kira bukan hal seperti itu yang menjadi topik pembicaraan. Dan saya yakin gitu bahwa dalam konteks ini bahwa ya pesan-pesan kebangsaan, pesan-pesan politik kebaikan untuk kepentingan bangsa dan negara ke depan ini, ya itulah menjadi isi daripada diskusi yang katanya cawe-cawe tadi gitu. Tapi menurut saya cawe-cawe pun kalau cawe-cawe untuk menyelesaikan persoalan, menjaga kerukunan itu suatu hal yang sangat positif. Di titik ini kalau bicara soal kebangsaan dan lain-lain, ini Pak Surya Paloh juga selalu mengemukakan ini kan. Kenapa nggak diajak sekalian kalau memang mengajak rukun-rukun? Apalagi Nasdem agak sedikit menyeberang, membentuk koalisi lebih dulu. Tapi kan dalam konteks ini semua harus diundang. Itu dalam bayangan publik juga, Bang Andre. Justru saya kira di situ Pak Jokowi ya eksplisit menyampaikan bahwa ya kita bicara ini adalah bicara ke depan, bicara ke depan dalam arti pasca Pak Jokowi. Sementara ya Nasdem ya Pak Surya Paloh dengan Nasdem ya sudah mempunyai sikap positioning bahwa mereka tidak ikut di dalam pembicaraan ke depan gitu. Baik. Dan narasi yang dibangun selama ini kan adalah ya narasi perubahan dan narasi ya secara jelas bahwa ini adalah antitesa terhadap pemerintahan Pak Jokowi gitu. Apa yang sedang dilakukan oleh Pak Jokowi. Sehingga saya kira di sini kejujuran Pak Jokowi menyampaikan bahwa kenapa saya tidak undang, karena mereka sudah punya pilihan lain gitu. Dan apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi saya kira cukup fair dan silakan. Dia punya pilihan, ya saya bicara dengan orang yang kira-kira ke depan, ya dan selama ini dan ke depan masih bisa di dalam satu arah pemikiran dan tindakan. Gitu. Orang bisa sama-sama ada di satu tempat, tapi kalau pikirannya sudah berbeda kan sulit untuk kita ajak bicara di situ. Terbayang. Saya kira secara eksplisit Pak Jokowi menyampaikan itu dan menurut saya cukup fair untuk itu. Nah, saya ke Kang Ujang untuk menerjemahkannya. Kalau dengerin Bang Willy, semua benar dan kita respect terhadap kedewasaan politik dari Nasdem. Bang Andre juga menjelaskan kira-kira bagaimana langkah-langkah dari seorang Presiden Jokowi yang juga seorang politikus. Rasanya kita juga bisa mengerti, toh memang sudah ada langkah yang agak berbeda dari Nasdem. Kang Ujang, kita melihatnya sebagai gestur politik, ini memang sudah ada perbedaan. Dan paling penting adalah yang kita soroti sekarang, boleh nggak sih seorang presiden menjelang pilpres itu bikin pertemuan-pertemuan seperti ini dengan partai-partai politik yang masih berkoalisi, masih sejalan dengan dirinya. Kita juga harus melihat mundur sedikit, sering jalan dengan Pak Prabowo, sering jalan dengan Pak Ganjar, tapi udah mulai jarang nih jalan sama Anies Baswedan. Kang Ujang, Anda membacanya semua ini seperti apa mewakili kita semua? Ya ini kan saya melihat begini, dulu kita punya presiden ya tadi Pak JK katakan, Bu Mega yang sebagai negarawan, sama gitu kan, dalam konteks pilpres tidak ikut sana sini gitu, tidak ikut intervensi apapun terkait dengan persoalan koalisi. Nah 2024 ini arah angin kelihatannya berbeda. Saya melihat begini, saya analisa misalkan ketika KIB dibentuk, ya kan, itu kan sudah ada bahwa peran dari Pak Jokowi. Jadi semua orang tahu mau dibantah apapun, begitu ya, termasuk petinggi-petinggi KIB mengatakan bahwa kami koalisi sendiri, tapi secara faktual bahwa itu koalisi bentukan Pak Jokowi. Jadi sangat clear, sangat jelas bahwa KIB itu bentukan Pak Jokowi. Nah yang kedua, itu kan artinya ada peran di situ Pak Jokowi dalam konteks membangun sebuah konstruksi koalisi. Yang kedua, misalkan pertemuan di DPP PAN yang tidak mengundang PDIP, lalu juga Nasdem juga tidak diundang. Begitu. Nah, saya melihatnya juga sama. Ingat ucapannya Pak Prabowo ketika ditanya oleh teman-teman media di DPP PAN, bahwa kami ini katanya adalah timnya Pak Jokowi. Timnya, artinya ketua timnya ya Pak Jokowi gitu. Dan di situ
berarti ada keterlibatan Pak Jokowi. Nah yang ketiga, ya katakanlah terakhir. Halo Kang Ujang. Oh, agak sedikit terputus dengan Kang Ujang. Saya ingin sedikit melempar ke Bang Andreas. Jadi Bang Andreas, kalau sambil nanti memperbaiki audio dari Kang Ujang, kalau melihat Ya, hal Bang semacam Bayu. ini, oh Kang Ujang? Ya, siap Bang Bayu. Oh lanjut, tadi agak terputus. Ya, baik. Sebelum pertemuan katakanlah ke 6 partai di istana itu kan ada juga ucapannya Pak Zulhas bahwa orkestra koalisi besar yang akan dibentuk itu kan pemimpinnya Pak Jokowi kan gitu. Itu sangat clear dan sangat jelas. Nah lalu tadi saya katakan pertemuan 6 partai minus Nasdem ya juga ada peran Pak Jokowi. Jadi saya melihatnya sangat clear dan sangat jelas kalau Pak Jokowi punya peran dalam konteks tadi ya bisa bermain di Pilpres gitu. Nah, kepentingannya ada dua saya sih melihat. Pertama, kenapa? Yaitu ya Pak Jokowi ingin memastikan bahwa presiden berikutnya adalah yang memang bisa melanjutkan pembangunan Pak Jokowi. Artinya ya legasi Pak Jokowi ya khususnya IKN itu dilanjutkan. Yang kedua saya melihat ini persoalan hukum. Pak Jokowi pengen aman dong ketika sudah tidak menjabat lagi gitu kan, keluarganya dalam konteks secara hukum. Karena biasanya begini, presiden gitu ya atau pejabat negara manapun pejabat tinggi kita ya siapapun ketika sudah tidak menjabat sebagai pejabat atau presiden, maka mohon maaf cenderung banyak dikerjai. Katakanlah Pak SBY itu orang hebat, presiden punya legasi yang bagus ya. Lalu apa? Demokratnya pun mau diambil alih kok. Demokratnya pun mau dikudeta, kan itu kan proses pengerjaan pada mantan presiden. Ya apalagi mohon maaf Pak Jokowi yang bukan ketua umum partai, ketika nanti tidak menjabat itu butuh sandaran, butuh ya katakanlah cantolan kepada presiden yang nanti akan didukungnya. Makanya tadi Bang Willy katakan, jangan-jangan katanya ketika sudah tidak menjabat lagi, Pak Jokowi temannya hanya Pak Surya Paloh. Ya bisa jadi dan bisa mungkin dalam konteks itu. Dalam konteks politik ya. Jadi apa yang dilakukan Pak Jokowi ini nggak apa-apa di dalam konstitusi kita, hal yang wajar-wajar saja. Dan kemudian kalau dibandingkan Pak SBY dulu, Ibu Mega dulu, apa sebenarnya juga dilakukan hal semacam ini, suksesi kepemimpinan kan memang harus baik siapa yang bisa meneruskan. Tapi mungkin nggak kentara aja, atau dulu lebih diem-diem lagi, Kang Ujang. Ada dua hal saya jawab dulu. Tadi berbicara Pak Jokowi konteksnya kenegaraan, pembangunan, kebangsaan, ya boleh. Istana negara memang untuk membicarakan itu. Tetapi kan tadi Nasdem tidak diajak. Ya pasti kemungkinan kan berbicara terkait dengan Pilpres 2024 dan itu kan terkonfirmasi Pak Jokowi katakan bahwa nanti kan bicara strategi katanya kan. Masa strategi akan diketahui katakan oleh pihak lain lah katakanlah seperti itu karena Nasdem dianggap oleh pihak lain. Nah, saya katakan bahwa saya pernah dulu dalam peradaban Islam Bang, namanya ada Umar bin Abdul Aziz bahwa ketika beliau urusan pribadi ketemu dengan anaknya itu lampunya dimatikan karena yang bicara adalah persoalan pribadi. Nah, maksud saya gini, kalau Pak Jokowi kalau persoalan kenegaraan ya please silahkan, persoalan kebangsaan silahkan, persoalan kerakyatan silahkan. Persoalan pembangunan silahkan. Tetapi kalau konteksnya tadi soal koalisi-koalisian, soal politik praktis 2024 itu nggak boleh. Kurang bagus, kurang pas, kurang cocok. Dalam kalau di istana. Di istana. Makanya kemarin ketika pertemuannya di DPP PAN nggak ada yang kritik. Ya kelima partai ya di DPP PAN itu fine-fine saja. Oke-oke saja karena pertemuannya bukan di istana. Karena membicarakan persoalan Pilpres. Jadi ada dua sisi yang harus saya katakan secara objektif. Kalau konteksnya kenegaraan ya silahkan. Tapi kalau konteksnya politik praktis itu yang tidak boleh dilakukan oleh Pak Jokowi. Baik, oke. Kang Ujang, Bang Willy, dan Bang Andre, kita break dulu sebentar. Bang Andreas nanti saya berikan kesempatan untuk segera mengomentari apa yang disampaikan Kang Ujang. Tetap bersama kami. Segera kami lanjutkan, saudara. Kami sedang berbincang mengenai jelang akhir jabatannya Presiden Jokowi, cawe-cawe untuk urusan Pilpres. Ada banyak hal yang
agak sulit memang untuk dibantah. Dan narasumber kami ada Ujang Komarudin, pengamat politik dari Al-Azhar Jakarta, Bang Willy Aditya, Ketua DPP Nasdem, dan juga Andreas Hugo Pereira dari Ketua DPP PD Perjuangan. Nah, Bang Andreas, kan banyak hal tadi Kang Ujang katakan agak sulit dibantah. Pak Jokowi ini memang banyak perannya jelang Pilpres. Tanggapan PD Perjuangan? Ya betul, memang sebagai presiden tentu beliau punya banyak peran. Seperti yang tadi saya katakan, beliau juga adalah seorang presiden, kepala negara, beliau juga kepala pemerintahan, beliau juga politisi yang juga memimpin kabinet. Di dalam kabinet itu ada para menterinya. Nah, saya sebagian apa yang disampaikan oleh Kang Ujang tadi, seperti yang juga sudah saya sampaikan, bahwa ada hal besar yang ingin disampaikan oleh Pak Jokowi di sini, dan bahwa di dalam kerjasama itu perlu ada gagasan besar, gagasan besar. Nah, saya kira dalam konteks ini dan apa yang dikonfirmasi oleh para ketua partai juga, gagasan besarnya itu adalah bagaimana melanjutkan pemerintahan yang tentu berbeda dengan gagasan perubahan. Jadi mengisi gagasan besar dengan apa-apa yang melanjutkan apa-apa yang sudah dilakukan oleh pemerintahan ini. Dan saya kira dalam konteks itu Pak Jokowi sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang sedang menjalankan proses pemerintahan ini berbicara dengan kawan-kawan yang sejalan dengan pemikirannya untuk ke depan, itu adalah legitimate untuk melanjutkan legasi apa yang sudah diperjuangkan gitu. Nah, dan dalam konteks ini sebagai kepala negara, sebagai kepala pemerintahan maupun sebagai politisi, Pak Jokowi punya tanggung jawab moral untuk menyampaikan gagasan besar tersebut gitu. Bagaimana mengisi gagasan besar ini dalam implementasinya, saya kira disitulah wilayahnya partai-partai, soal bagaimana siapa yang memimpin, bagaimana strateginya, bagaimana urusan ke depan itu adalah bagaimana para kepala ketua-ketua partai menjaga kerukunan untuk kemudian bisa mengisi gagasan besar tersebut di dalam konteks kerjasama ke depan. Kenapa Pak Jokowi juga menyampaikan secara fair bahwa kenapa Nasdem tidak diundang, karena mereka sudah punya gagasan yang lain gitu tentang bagaimana mengisi Indonesia ini ke depan, bagaimana menjalankan proses pemerintahan Indonesia. Biar lebih gampang realisasinya, Nasdem sudah punya calon presiden sendiri yang tampaknya nggak sejalan sama Pak Jokowi, gitu ya? Persis seperti dalam konteks itu, dan itu demokratis, sangat menurut saya sangat fair dan terbuka, dan sehingga rakyat pun tahu gitu bagaimana positioning yang dimiliki oleh politisi-politisi ini gitu di dalam konteks menuju pada pemilu 2024 gitu. Oke, ya. Bang Willy, kalau di sisi inilah yang kemudian dimengerti oleh Nasdem begitu. Tapi apakah dalam suasana kebangsaan dan lain-lain sebetulnya kan sama? Saya meyakini betul tuh Pak Surya Paloh dengan Nasdemnya punya gagasan-gagasan besar yang sama sebetulnya untuk Indonesia secara umum. Jadi apakah setelah ini terbuka kemungkinan ngobrol tetap bisa atau menjadi harapan begitu dari Nasdem dalam hal ini Pak Surya Paloh untuk tetap bisa ngobrol? Ya kalau partai yang lain karena sudah beda kelompok untuk urusan Pilpres 2024 ngobrolnya berbeda, tapi dengan Pak Surya Paloh mungkin bisa saja ada pertemuan tersendiri. Waktu itu juga begini kan, dan kemudian ada pertemuan lanjutan gitu. Pak Surya Paloh memang berdua aja sama Pak Jokowi. Apakah ini mungkin terjadi, Bang Wil? Ya, sangat mungkin sekali. Toh. Tapi ini nggak seyakin yang kemarin nih. Kenapa Bang Willy? Pertama saya ingin menggarisbawahi begini, Bung Bayu. Pemilu adalah sebuah sistem yang dibuat di dalam demokrasi sebagai sebuah bentuk satu mekanisme korektif. Yang kedua adalah sirkulasi kekuasaan. Maka kemudian kita harus berpikir dalam ranah periodisasi ini udah selesai. Kita harus meletakkan, kalau berbicara the theory of power atau the substance of the power itu
kekuasaan itu kalau bahasa Jawanya memang enak lan kepenak gitu ya. Orang bisa lupa diri memang ya. Makanya kenapa kita spirit reformasi itu adalah pembatasan masa jabatan. Karena apa? Bung Karno presiden seumur hidup, Pak Harto presiden seumur hidup. Maka kemudian saya dan kawan-kawan sebagai aktivis reformasi 98 itu spirit pertamanya adalah membatasi kekuasaan. Biar kemudian kita tidak larut, ya, kita tidak lupa. Maka kemudian dia hadir sebagai sebuah ada batasan. Nah, di sini memang bagaimana saya tadi mengatakan seorang sahabat itu lebih baik tamparan seorang sahabat daripada ciuman seorang pengkhianat. Nah, Nasdem meletakkan posisinya sebagai seorang sahabat Jokowi yang kritis, yang mengatakan bahwasanya susah membedakan mana political order dan presiden order. Itu yang kemudian subjektivitas itu yang namanya manusia pasti ada, tapi kemudian kita harus belajar pada sejarah. Hampir semua pemimpin-pemimpin legendaris, pemimpin-pemimpin hebat itu, bahkan Bung Karno mengutip itu, my loyalty to my country began when my loyalty to my party end. My loyalty to my party end when my loyalty to my country begin. Baik. Di sanalah kemudian letak obligasi seorang pemimpin untuk kemudian dia meninggalkan legasinya sebagai negarawan. Maka kemudian itu menjadi patahan penting. Stabilitas itu kalau enggak apa? Politik itu kan selalu digerakkan dalam dua hal, Bung Bayu, ekstremitasnya. Yang satu harapan, yang kedua dendam gitu. Nasdem tidak ingin ini jadi dendam ya. Kalau kita berbeda sah saja, tapi jangan subjektif bahwasanya presiden punya preferensi, itu sah. Obama punya preferensi pada Hillary dan lain sebagainya, itu sah saja. Tapi kemudian sejauh apa kemudian batasan tidak terjadi abuse of power. Karena kalau sudah terjadi presiden order seperti yang Kang Ujang katakan tadi, KIB misalnya, ini ngumpul untuk membicarakan koalisi. Nah, itu kelihatannya memang kita harus mengingatkan sebagai seorang sahabat, tugasnya adalah mengingatkan. Nah, disinilah kemudian mungkin karena Pak Jokowi sudah lama nggak ngobrol sama Pak Surya Paloh, maka kemudian bisa begini mungkin gitu ya. Saya potong di sini supaya kita nggak terlalu lama hilang kesannya nih. Menurut saya dalam nih ketika Bang Willy mengatakan sebagai Nasdem itu ingin menjadi sahabat yang kadang memberi tamparan dibanding memberikan ciuman tapi berkhianat begitu. Kang Ujang, ini artinya apa? Kedalaman ini nih artinya apa dalam politik kita berkaitan dengan Nasdem? Ini kayaknya memang udah nggak bisa sejalan untuk Pilpres 2024, tapi setelah ini apakah memang kemudian nanti bisa berbeda lagi setelah Pilpres 2024? Kang Ujang, Anda melihat Nasdem? Ya, saya melihatnya begini, Nasdem ini partai yang progresif. Dalam konteks demokrasi kita harus hargai. Jadi kan kalau ada 277 juta rakyat Indonesia, ada orang yang dianggap gitu ya bagus, prestasi, track recordnya baik, maka ya siapapun berhak untuk mengusung. Nah, Nasdem menemukan Anies, katakanlah seperti itu. Dan apapun itu ya harus dihargai. Nah, ini titik inilah yang tidak ketemu dengan Pak Jokowi. Kalau Pak Andreas Hugo tadi katakan ya Anies dianggap sebagai antitesa dari Pak Jokowi. Kan ini yang menjadi rumit hubungan itu. Oleh karena itu ya perlu ngopi-ngopi lah antara Pak Jokowi dan Pak Tapi gini Mas Bayu. Sedikit ya Kang Ujang, saya kasih ke Bang Andreas sedikit. Silakan Bang Andreas. Saya kira justru itu kan dimulai dari ya kita harus fair lah gitu dalam melihat fakta-fakta ini gitu. Nah itu kan yang memulai itu kan justru dari Nasdem, dari Pak Surya Paloh gitu. Artinya yang meninggalkan Pak Jokowi di dalam konteks perjalanan politik ini gitu. Antitesa itu kan muncul dari dalam lingkaran Nasdem sendiri gitu. Sehingga ya kalau Pak Jokowi juga mengambil sikap sekarang ini, saya kira suatu hal yang ya sangat wajar dan seharusnya sudah dilakukan dan seharusnya Pak Jokowi lakukan itu gitu. Kenapa? Orang bisa ada di dalam satu tempat yang sama, tapi kalau pikirannya sudah berbeda,
ya itu kan sulit untuk kita ajak untuk Bung berbicara Bayu, gitu. saya lihat apa yang dikatakan dan ini sebentar Bang Willy, sebentar saya kasih kesempatannya. Ini saya kira Lanjut, Bang poin yang disampaikan oleh Pak Jokowi kenapa beliau tidak mengajak gitu. Oke. Dan juga ya tadi yang disampaikan oleh Bung Willy bahwa ya ke depan mungkin hanya Pak Surya Paloh menjadi Pak Jokowi mendampingi Pak Jokowi di dalam pasca kepemimpinannya di dalam kesendirian. Saya kira itu nonsens lah, itu omong kosong lah gitu. Kenapa Pak Jokowi itu kita tahu asalnya dari mana dan dari bagaimana perkawanan politiknya. Paling tidak dengan PDI Perjuangan kami pasti ada bersama Pak Jokowi di dalam suka dan duka, dan itu sudah perjalanan yang panjang. Baik, pasti. Bang Andre, dan kita dapat apa poinnya. yang dilakukan oleh Pak Jokowi sekarang adalah bagaimana membangun kerjasama kerukunan perkawanan yang ada selama ini. Menjaga itu penting. Ya, baik, kita dapat poinnya. Bang Wil. Ya, saya pikir Bang Andreas lupa sejarah ya. Bahwasanya modalitas Jokowi di 2014 itu adalah PDIP dan Nasdem. Ingat itu. Ketika Bu Mega telepon Bang Surya. Jangan jas merah pada konteks itu. Yang kedua adalah di mana letaknya Nasdem dan Bang Surya Paloh meninggalkan Presiden Jokowi. Semua kebijakan di DPR itu diamankan dengan seksama. Jadi jangan kemudian memutarbalikkan fakta, fitnah pada konteks ini. Ini sebuah kesesatan berpikir yang paling fundamental. Ini adalah tugas konstitusional partai yang kemudian harus mencalonkan, melakukan kandidasi. Oh, bahwasanya PDI Perjuangan punya preferensi, Pak Jokowi sebagai kader PDI Perjuangan itu hal yang berbeda. Tapi kita sama-sama power sharing di dalam pemerintahan ini. Kita lah kemudian sama-sama memperjuangkan ini. Nah, ingat inilah kemudian, biar kemudian tidak sesat pikir kita, bahwasanya apa kebijakan Presiden Jokowi dan pemerintahan Jokowi Ma'ruf Amin ini yang kemudian tidak diaminin oleh Partai Nasdem. Baik di pemerintahan ataupun di DPR. Jadi saya melihat ginilah, kalau kita berbeda Bang Andreas, saya menghormati, tapi tidak kemudian harus juga melakukan insinuasi, melupakan sejarah, kacang lupa pada kulitnya. Jangan. Bang Andreas ingat bahwasanya ketika 2014 itu, waktu itu PDI Perjuangan ada dalam posisi oposisi terhadap pemerintahan SBY. Posko pemenangan Jokowi itu ada di Gondang Dia. Ingat itu di DPP Partai Nasdem. Ini kita nggak usah berbicara pada konteks saling memperjuangkan dan mengecilkan. Kami sama-sama saling menghormati. Silahkan, bahwasanya Presiden tidak boleh partikulir. Itulah yang kemudian membedakan standpointnya. Bagi Nasdem, Presiden itu adalah pelayan rakyat, bukan petugas partai yang diwariskan dari satu hal ke hal yang lain. Konteks itu harus kita jaga sama-sama. Itu Bung Bayu. Ya, dan kita semua ingat Nasdem dan PDI Perjuangan. Iya, saya waktu sedikit, sisa 1 atau 2 menit, saya kepingin kepada Kang Ujang untuk melihat bahwa kita semua diingatkan bahwa Nasdem sama PDI Perjuangan dulu awal-awalnya nggak ada yang bisa melupakan itu. Kita punya rekamannya begitu, sedemikian rupa memang Pak Jokowi maju dari 2 partai ini sedemikian rupa, dua-duanya punya. Kang Ujang, apakah ini nanti bisa cair lagi menjelang Pilpres atau setelah Pilpres menurut Anda? 2 tokoh ini sama-sama egaliter, Surya Paloh dan Joko Widodo, menurut Anda? Ya, kalau konteksnya masih dukungan terhadap Anies agak sulit. Karena ya itu kunci dari semua itu. Tetapi sekali lagi, kalau politik itu kan cair, bisa berubah kapanpun. Tapi tadi kata kuncinya kalau masih mendukung Anies kelihatannya agak berat. Bisa di titik ini mereka harus saling menghormati saja ya. Betul. Kita ini kan gini, pesta demokrasi harus yang gembira, harus bahagia gitu. Nah, dalam konteks itu ya elit-elit politik termasuk Pak Jokowi yang mesti bersikap negarawan gitu. Untuk sama-sama menjaga demokrasi secara berkualitas. Baik, dan saya meyakini PDI Perjuangan, Nasdem, Kang Ujang, kami semua di media pasti akan merayakan demokrasi menjelang Pilpres 2024 yang memang panas dinginnya makin terasa ini. Terima kasih pagi hari ini sudah berdiskusi mengenai situasi untuk Nasdem dan juga PDI Perjuangan. Kita ketemu lagi. Mudah-mudahan Anda bertiga bisa hadir di studio. Jadi lebih seru kita ya. Selamat pagi, terima kasih. Selamat pagi Bang Bayu, sama-sama. Sampai ketemu Bang Andre.
Kang Ujang dan juga Bang Willy. Nah itu tadi.